semua, saya mahasiswa program studi kimia Fakultas Pertanian Universitas Negeri Timur akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kimia Energi Terbarukan. Nama saya Florida Sena, NPM 52190011, semester 4, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal rujukan saya, produksi bioetanol dari limbah buah dan sayur dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Pendahuluan, bioetanol dapat dihasilkan dari fermentasi limbah dan sayuran yang dilakukan dalam botol scoot menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase bioetanol dari limbah dan sayuran yang dihasilkan melalui proses fermentasi menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae dan menganalisis jumlah kadar dan glukosa dalam produksi bioetanol. Metode penelitian. A. Bahan. Yang pertama, bahan baku berupa limbah buah-buahan seperti nanas, jeruk, dan semangka, dan limbah sayuran seperti kentang, tomat, dan limbah sayuran berdaun yang berasal dari gian. Yang kedua, pengumpulan jus, fermentasi, dan filtrasi untuk menghasilkan bioetanol. Dua metode yang digunakan yaitu analisis kimia dan fermentasi. Yang ketiga, setelah pengumpulan dari limbah buah dan sayur, dituang ke dalam botol scoot 1 liter. Berat segar sari yang dikumpulkan diukur dan dicatat. Kemudian, sampel disaring dengan menggunakan kain saring dan dituangkan ke dalam gelas kimia. B. Penentuan rendemen etanol dan kadar gula reduksi rendemen. Yang pertama, bahan baku bioetanol ditentukan dengan pengukuran absorbansi etanol pada 575 nanometer dengan metode kalorimeter dikromat menggunakan spektrometer. Yang kedua, nilai absorbansi dibandingkan dengan grafik standar etanol dan persentase etanol dihitung kadar gula dengan menggunakan DNS. Yang berikut dibandingkan dengan absorbansi yang diambil dari masing-masing sampel dengan kurva standar reduksi untuk menghitung kadar gula. Yang terakhir, reagen asam dinitrosalisylat dan kurva standar glukosa untuk mengukur kadar glukosa dalam sampel sebelum dan sesudah fermentasi. C. Pengukuran komposisi logam di bioetanol, yaitu kandungan mineral aluminium, kalsium, besi, kalium, magnesium, dan natrium dalam bioetanol yang dihasilkan dari limbah buah dan sayuran diukur menggunakan spektrometri emisi optik plasma gabungan induksi atau ICP-OES. D. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan software SPSS 22 One Way ANOVA untuk mengetahui signifikansi antara limbah buah dan sayuran dan nilai P lebih besar 0,5 dianggap signifikan dengan menggunakan software Microsoft Excel. E. Hasil pH limbah buah dan sayur. Penelitian menunjukkan bahwa pH limbah buah dan sayuran mengalami penurunan yang signifikan terhadap fermentasi dari etanol produksi 4,0 sampai 5,0. Namun, dilaporkan bahwa ragi yang paling toleran ini dapat menghasilkan etanol dari kentang pada pH 5,6. Sedangkan pH tidak mempengaruhi rendemen etanol pada kisaran 3,5 sampai 6,0 bila menggunakan limbah nanas sebagai substrat. Laju produksi bioetanol dari sari nanas paling tinggi saat fermentasi dilakukan pada pH yang lebih rendah 3 sampai 4.
hasil penelitian yang kita lihat pada gambar 1, yaitu kadar pH limbah yang berbeda sebelum dan sesudah fermentasi. Dapat dilihat dari hasil bahwa nilai pH sebelum fermentasi kentang dan kubis memiliki kecenderungan batang yang cukup mirip atau masing-masing 5,39 dan 5,35. Sedangkan nilai rata-rata tomat dan jeruk adalah 4,19 dan 4,18. Nilai terendah pada buah nanas yang memiliki nilai pH 3,77 sebelum fermentasi. Dapat juga diamati bahwa setelah fermentasi, masing-masing limbah berbeda nyata pada P kurang dari 0,05. Setelah 72 jam, proses fermentasi terlihat bahwa jeruk dan nanas paling rendah dengan nilai pH masing-masing 2,28 dan 2,52. Nilai pH tertinggi setelah fermentasi terjadi pada kentang, yaitu sebesar 4,62. Hasil yang kedua, kadar pH TSS limbah yang berbeda sebelum dan sesudah fermentasi. Pada gambar ini, dari percobaan ini, jumlah awal kandungan TSS untuk tomat, kentang, dan kubis tercatat masing-masing 2,1, 3,1, dan 2,7. Namun, pada buah tomat segar, kadar TSS sekitar 6% break, lebih tinggi dari limbah tomat. Penurunan kadar TSS tertinggi terjadi pada nanas, yaitu dari 8,4 menjadi 4,2, diikuti limbah jeruk dari 16,3 menjadi 11,8. Penurunan kadar TSS terendah terjadi pada limbah kentang dari 3,1 menjadi 3,0. Ini mungkin karena pemanfaatan gula dari limbah yang sesuai dengan produksi biomasa Saccharomyces cerevisiae. Kandungan TSS pada kubis menurun dari 3,4 menjadi 2,7, sedangkan kandungan TSS sebelum dan sesudah fermentasi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada gambar yang kedua, pada akhir fermentasi, kandungan TSS limbah buah dan sayur mengalami penurunan karena gula diubah menjadi etanol setelah fermentasi. Telah dilaporkan bahwa kandungan TSS buah dan sayuran menurun pada tahap over atau akibat konversi gula menjadi alkohol. Kesimpulan, pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa limbah buah dan sayur yang berbeda dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi beban sumber bahan bakar fosil secara konvensional. Sekian dan terima kasih.